Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dengan NIM A1J1180002 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid dengan judul Praktikum Sistem Sirkulasi. Berikut kita mulai. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama, yaitu tunika intima, dapat dilihat pada gambar, kemudian tunika media, dan tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, makin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian, yang pertama yaitu pembuluh balik atau vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Kemudian, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Dan yang terakhir yaitu vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, kemudian arteriola, dan kapiler. Selanjutnya, pembuluh nadi atau arteri. Istilah arteri biasanya digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Kemudian, pembuluh nadi atau arteri ini terdiri dari 3 lapisan, seperti halnya pada pembuluh darah darah vena tadi. Yang pertama yaitu lapisan tunika intima, kemudian yang kedua tunika media, dan yang ketiga tunika adventitia. Tunika intima sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas, dan disebut lamina subendotelialis. Selanjutnya, tunika media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Kemudian yang terakhir yaitu lapisan tunika adventitia. Menyelubungi tunika media dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Kemudian, lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arteriol memperoleh pendarahan dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vena vasorum. Keduanya juga disarafi oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah. Arteri memiliki struktur bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus ini disebut kapiler. Kemudian, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini dibatasi oleh sel endotel, dapat dilihat pada gambar, yang berinti gepeng, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen.
Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis disertai sel prevaskuler atau perisit. Perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Kemudian kapiler terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu atau somatik, kemudian kapiler bertingkap atau kapiler bertingkap, dan kapiler sinusoidal. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem sirkulasi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.